Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Farizal dengan nomor induk mahasiswa 2001691. Di sini saya akan mendemonstrasikan terkait proyek dari mata kuliah SKADA saya, yaitu terkait dengan judul optimalisasi proses produksi dengan sistem pemilihan otomatis berdasarkan berat dan jenis barang menggunakan software Factory IO. Nah, sebelumnya itu optimalisasi produksi dengan pemilihan otomatis berdasarkan berat dan jenis barang merupakan sebuah sistem untuk membantu proses produksi dalam meningkatkan efisiensi produksinya dengan mengotomatisasi sistem pemilihan barang. Kemudian sistem yang digunakan menggunakan teknologi berbasis berat dan jenis barang, kemudian mampu memilah barang dengan lebih akurat dan cepat dibandingkan dengan pemilihan secara konvensional. Kontrol yang digunakan yang saya gunakan di sini pada sistem ini yaitu SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition dengan menggunakan aplikasi Factory IO sebagai animasi 3 dimensinya. Nantinya data yang diperoleh dari sensor berat dan jenis barang akan dikirimkan ke sistem kontrol yang terhubung dengan Factory IO. Di sini saya menggunakan dua buah software. Pertama ada software Factory IO sebagai animasi 3 dimensinya, kemudian yang kedua tiap portal sebagai penghubung antara ladder PLC dengan atau input output dari PLC dengan software Factory IO itu sendiri. Nah, di sini saya sudah membuka sebuah tiap portal dari Siemens. Di sini saya akan fokus pada main. Nah, main di sini merupakan integrasi dari beberapa function. Nah, di sini ada 3 function, ada MHJ PLC, ada paletizer dan program. Nah, MHJ ini sebagai program penghubung dari untuk PLC SIM-nya. Kemudian paletizer itu bendanya, kemudian program di sini untuk paletizer ini berupa ladder, kita bisa melihatnya juga berupa ladder dari paletizer-nya. Kemudian program ini yang menghubungkan koneksi antara paletizer dengan program itu sendiri. Kemudian untuk input output yang saya gunakan sebanyak untuk input dan output yang saya gunakan yaitu sebanyak 20 input, kemudian untuk outputnya itu sendiri ada sekitar 63. Oke, kita langsung saja jalankan. Kita langsung saja jalankan tiap portalnya agar terkoneksi dengan Factory IO. Harus menunggu beberapa detik atau beberapa lama. Nah, sudah compile. Nah, oke, di sini ada keterangan ya. Kita load. Kita load semuanya yang tadi ada simulasi modul, device, dan softwarenya. Yang finish. Kita start all dulu. Kita finish. Nanti untuk terkait dengan projectnya itu sendiri saya akan upload di Google Drive untuk lampiran dari project ini. Oke, di sini ada CPU, ada PLC underscore 1, CPU 1214. Nah, di sini kita harus mengkonfigurasi terlebih dahulu di bagian Factory IO, kemudian pergi ke File, Driver, kemudian kita pilih drivernya itu Siemens
PLC SIM yang kita gunakan. Nah, ini untuk input outputnya sendiri sudah terpasang sebelumnya. Nanti untuk terkait projectnya saya akan lampirkan. Kemudian kita pergi ke configuration untuk mengatur si modelnya, setting ke 1200. Oke, sudah terkoneksi juga. Kita run. Kita konekkan terlebih dahulu. Kita tinggal run. Nah, sebelum saya merunning, saya akan menjelaskan terlebih dahulu prinsip kerja dari sistem ini. Oke, untuk lebih jelasnya, ketika sistem dijalankan itu nanti kan ada barang masuk dari sini, kemudian mulai penyortiran dengan menggunakan vision sensor. Di sini nantinya akan menuliskan nilai dari vision sensor itu sendiri ke variabel sorting dari si load cell. Nah, apakah nantinya apakah nilainya melebihi dari batas yang ditentukan? Bila melebihi batas akan ke sebelah kanan, ataupun load cell-nya itu akan berlogika 1. Nah, untuk ketika load cell berlogika 1, nanti penyortiran rodanya itu ke sebelah kanan. Nah, kemudian akan terbang ke palletizer ini. Nah, kemudian ketika load cell-nya berlogika 0, maka biasanya itu barang-barang seperti barang raw material metal ataupun green akan dilanjutkan ke sini. Untuk lebih jelasnya kita akan coba menjalankan. Ketika saya sudah menjalankan, kita coba pencet. Deteksi oleh load cell. Untuk kasus ini karena berat dari kasus ini tidak memenuhi pada nilai kita teruskan ke sebelah kanan yang load-nya berlogika 1. Untuk kainnya pemilihan barang untuk raw material yang metal ke sebelah sortir yang ketiga, kemudian raw material yang warna blue base akan ke sebelah kedua, seperti yang kedua. Nah, di sini terdapat vision sensor juga untuk mendeteksi bahwa raw material itu berwarna apa. Misalkan kalau green nanti masuk ke sortir ke 1, kalau misalkan blue base nanti masuk ke sortir 2, dan raw material yang ketiga masuk sortir ketiga. Untuk secara umum dari sortir barang seperti ini. Kemudian masuk ke bagian palletizer. Nah, palletizer di sini barang akan ditumpuk sebanyak 6 melalui wadah yang sudah sedia. Kita harus menunggu dulu kemudian masuk ke sini agar bisa ketika sudah 2 barang sudah ada, nanti bergeser. Nah, di sini terdapat sensor untuk mendeteksi keberadaan dari benda itu sendiri. Dari agar memenuhi dari yang diinginkan dari stipan.
keseluruhan project yang saya buat seperti ini. Agar kasusnya geser. Nah, ini dia. Ini terus sampai penuh. Nanti kalau misalkan sudah penuh, maka si file design ini akan bisa ke sini melalui diffuse sensor. Ketika sampai di diffuse sensor dari file design ini, nanti file design yang di belakang itu akan maju dan naik ke atas di sini kardus-kardusnya. Secara keseluruhan seperti ini sistem yang saya buat. Dan ketika misal saya di sini ada beberapa tombol, itu ada tombol reset, ada tombol start untuk mulai sistem, ada juga tombol emergency. Nah, tombol emergency di sini diperlukan bila ada barang yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, yaitu ketika ada barang melewati sortir tempat, maka kita diharuskan mencet tombol emergency. Kita coba nyalakan saja, maka alarm akan menyala dan sistem akan berhenti. Untuk meresetnya kembali, kita harus memencet tombol reset pada panel yang ini. Nanti sistem akan berjalan seperti semula. Begitu untuk demonstrasi yang saya tunjukkan untuk terkait tugas besar atau tugas akhir dari mata kuliah sekali ini dengan menggunakan software Factory.io yang terintegrasi dengan tiap portal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.